sedangkan dimenhidratnya dibuat dari garam, dari garamnya. Jadi kamu lagi nge-record gak? Kemudian ini karbinoksamin maleat. Sekarang lagi kan? Ya. Apa itu? Ini strukturnya. Keluar. Ini lebih agak sempit ya. Soalnya tadi dia Literaturnya juga tidak terlalu banyak memang. Tetapi dari fenomena-fenomenanya saya coba golongkan karena menghasilkan hubungan struktur aktivitas yang agak berbeda dengan yang tadi di antibiotik. Ini beberapa contohnya. Bentuk yang aktif dari isomer dextro dengan pusat kira yang berbentuk konfigurasi R. Nah, ini kalau kita lihat mekanismenya kurang lebih seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai konfigurasi R. Nah, barulah kita masuk ke hubungan struktur aktivitasnya. Kita bisa lihat di sini ada gugus H. Apabila kita ganti dengan golongan halogen atau dengan golongan gugus OCH3 atau metoksi pada cincin para amino. Para amino itu di sini ya. Jadi yang dimaksud dengan para amino itu, kalau ini kan para ini orto, meta, para. Jadi kalau ke sini juga sama, orto, meta, para. Nah, apabila gugus ini kita ganti dengan gugus ini, halogen atau dengan metoksi pada cincin para aromatiknya, akan meningkatkan aktivitas. Artinya, apabila kita ingin memodifikasi di golongan ini, maka kita cukup mengganti gugus H ini menjadi gugus Cl, Br, atau I. Nah, bagaimana nanti mengujinya? Anda tinggal download saja di PDB reseptor antihistamin tertentu, kemudian Anda cobakan senyawa asli ini berapa energinya, kemudian nanti Cl ini kita coret, kita ganti dengan Cl. Masukkan lagi ke dalam reseptornya, dihitung energinya berapa. Berikutnya yang BR kita masukkan. Nanti akan didapatkan energi yang lebih rendah dibandingkan senyawa atau struktur induknya. Ini struktur induknya. Nah, jadi kita hanya mengganti H ini dengan Cl, BR maupun dengan metoksi. Nah, jadi kalau kita pelajari, kita bisa tahu bahwa para ini akan meningkatkan aktivitas. Ya. Orto menurunkan. Jadi kalau orto kan di sini. Ya. Nah, inilah fenomena yang bisa kita dapatkan dari hubungan struktur aktivitas di antihistamin golongan agonis AH1. Ini untuk beberapa etilendiamin, ini struktur umumnya, ya. Contoh turunannya sama keterangannya juga sudah saya coba buatkan slide-nya untuk kita pelajari bersama. Nah, di dalam turunan akilamin misalnya, pemasukan gugus klor pada posisi para cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas antihistamin. Jadi kalau kita mau mengganti ini atau memasukkan gugus klor, maka aktivitas antihistamin akan meningkat. Yang tadi saya sampaikan di awal. Atau dalam dimetiden maleat aktif sebagai antihistamin yaitu dalam bentuk isomer leponya. Ini turunan piperazin. Ya, ini contohnya. Ya. Sebetulnya kalau ini memang harus dijelaskan berbasis software, harusnya dengan software ya. Tapi nggak apa-apa. Ini coba saya screenshot dari beberapa software senyawa yang sudah saya coba gambar. Tapi kurang lebih penjelasannya berikut contohnya adalah yang disampaikan di sini. Nah, ini misalnya untuk oksatoid bekerja dengan cara menekan pengeluaran mediator kimia dari sel masnya. Kemudian ini adalah anti alergi yang efektif terhadap berbagai jenis alergi. Penotiazin atau prometazin salah satu contohnya. Nah, ini kita bisa lihat nih modifikasi strukturnya, ya. Yang saya buatin ini modifikasi 1, kemudian ini modifikasi 2. Ya. Pemasukan gugus halogen pada posisi 2, perpanjangan atom C rantai sampingnya. Ini kan ada pemanjangan. Nah, ini fenomenanya. Sekarang masuk ke dalam antagonis 2 yang bekerja menghambat histamin secara kompetisi dengan reseptor H2. Secara umum digunakan dalam pengobatan lambung dan usus untuk H2 ini. Nah,
Gabungan strukturnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Dapat dilakukan pengembangan antagonis H2 dan dilakukan modifikasi struktur. Dari struktur ini, modifikasinya seperti apa? Nah, ini modifikasinya. Modifikasi pada cincin, modifikasi pada rantai panjang. Ini aturannya kalau mau pada cincin. Kalau mau pada rantai panjang, ini modifikasinya. Ya, sudah kita temukan. Pada gugus N juga bisa. Ini aturannya, gitu ya. Nah, ini kurang lebih nih. Struktur umumnya seperti ini, kita modifikasi pada gugus N. Nah, gugus N-nya kita modifikasi, jadi ada NH2-nya. Nah, jadilah modifikasi pada gugus guanidin dengan gugus tiourea. Jadilah senyawa akhirnya seperti ini. Ini modifikasi gugus tiourea dengan N-cyanoguanidin. Jadi boleh kita memodifikasi tetapi mengikuti aturan-aturan yang tadi. Ini sudah saya kotak-kotakin. Ini contohnya simetidin, obat mah, kita sebut sebagai obat mah ya. Itu adalah resep yang merupakan antagonis reseptor H2. Simetidin, ranitidin dan seterusnya. Nah, ranitidin. Strukturnya nah, ranitidin ini masih menjadi obat market leader atau leading terapi untuk obat H2 karena memang efek sampingnya lebih rendah dibanding simetidin. Ya. Famotidin apalagi walaupun ini lebih poten dari ranitidin, tapi yang saya baca dari berbagai artikel ini efek sampingnya masih agak lebih rendah dibandingkan dengan ranitidin. Oke. Saya rasa itu untuk HKSA antibiotik dan antihistamin. Saya pikir mungkin kalau sesuai dengan hasil penelaah orang-orang pendidikan bahwa sebetulnya maksimum dari pertemuan di kelas itu memang 100 menit atau 2 jam. Nah, ini udah enggak anjrit, bukan aku. 1 jam ini saya pikir bermanfaat untuk saya, untuk Bu Rani dan untuk teman-teman semua, sehingga kita kalau bisa saya jawab mungkin itu alhamdulillah, kalau nggak bisa dijawab kita sama-sama mencari jawaban terhadap itu. Tapi biasanya di beberapa kuliah tamu yang saya sampaikan biasanya suka dapat oleh-oleh yang suka saya catat atau dapat saya catat sebagai sebuah masukan dari peserta kuliah tamu, sehingga itu pun akan memberikan manfaat bagi saya terutama juga bagi teman-teman semua. Itu saja Bu Rani yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, saya dengan senang hati akan menunggu dan memfasilitasi itu dengan bantuan Bu Rani. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Bu Rani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kehilapan lisan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya atas ilmu yang sudah diberikan tadi. Saya yakin ini sebetulnya mahasiswa ada Pak pertanyaan ya. Mungkin untuk mahasiswa ada yang mau berdiskusi atau ditanyakan kepada Pak Dokter. Izin bertanya. Oke, Sipa Solihatul Kolbi Bapak ada pertanyaan. Langsung saja mungkin ya Pak ya? Enggak, langsung aja. Langsung aja berani ya, nanti kalau udah ada pertanyaan saya jawab ya. Baik, Bapak izin bertanya terkait yang materi tentang antibiotik. Jika terjadi resistensi itu apakah ada hubungannya Pak dengan perubahan struktur pada antibiotik tersebut atau tidak Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa saya rasa. Jadi gini, antibiotik itu mempunyai fenomena bahwa proses pemusnahan, atau gini dulu,
Antibiotik itu ada yang bakteriostatik, ada yang bakterisid. Jadi kalau bakteriostatik itu hanya menahan laju bakteri. Tadi kalau bakterisid itu Mana anjir? nah, bakteri itu mempunyai durasi ketika berinteraksi dengan antibiotik sampai dia menjadi mati kemudian tidak bertumbuh lagi, itu memerlukan durasi waktu tertentu. Makanya antibiotik kalau Anda pergi ke apotek diberikan 10 tablet atau 12 tablet untuk 3 hari atau 4 hari, di situ suka ada tulisan harus dihabiskan. Karena apa? Karena proses pemusnahan atau matinya bakteri itu membutuhkan proses yang tidak cukup sekali minum obat. Nah, di kita karena memang keterbatasan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan, kemudian orang membeli antibiotik sudah menggunakan 1-2 kali, bukan 1-2 hari. 1-2 kali, bahkan belum sampai kepada cure pengobatan. Cure itu artinya dosis pengobatan yang tepat, kemudian berhenti. Nah, tentu saja ini memberikan bekal kepada bakteri untuk mengenali senyawa yang diperuntukkan untuk membunuhnya. Jadi dia mulai si DNA dia, mekanisme pertahanan dia kemudian mengenali senyawa baru itu sebagai sebuah zat asing yang harus dia adaptasi, sehingga kalau ada senyawa itu dia akan menjadi tahan. Nah, apabila dia menuju sehat, menuju kuat lagi, kemudian si senyawa obat itu sudah dia kenali, maka DNA ataupun proses metabolisme dia di dalam tubuh itu sudah merekam senyawa yang kita sebut sebagai antibiotik tadi. Dan ketika nanti dia mendapatkan senyawa yang sama, maka metabolisme tubuh dia sudah secara otomatis mengeluarkan atau mengantisipasinya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai resistensi. Nah, tentu manusia dalam akal sehatnya, dalam usahanya tidak boleh kalah oleh bakteri. Ya, makanya kemudian kita memodifikasi senyawa yang ada, antibiotik yang ada, sehingga dia tidak mengenali lagi ketika ada interaksi senyawa kita hasil modifikasi dengan bakteri. Makanya nanti diujikan dulu terhadap bakteri. Jadi si senyawa itu diujikan terhadap bakteri yang kita sebut tadi resisten. Apabila dia kemudian tahan, berarti senyawa itu adalah masih sama dengan yang lalu. Tetapi kalau kita ujikan hasil modifikasi itu ternyata dia mati atau kemudian dia tidak bisa mengenali lagi, maka obat itu sebagai obat baru. Begitulah biasanya modifikasi struktur secara umum, tetapi kalau dalam antibiotik agak lebih mudah karena kita bisa mengujikan terhadap bakteri. Walaupun nanti diuji klinik, tetap saja harus diujikan ke dalam manusia sesungguhnya. Mungkin itu jawaban yang bisa diberikan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa lagi. Mohon berani. Penjelasannya luar biasa ya, penjelasannya sangat mencapai target, Pak. Ya, jawabannya. Enggak, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu ya. Siva kelas A ya, Siva ya? Ya, Ibu. Ya, mangga kelas B-nya. Izin bertanya, Ibu. Destriana, Ibu. Oh iya, Destriana. Ya, mangga. Bapak izin bertanya, tadi saya tertarik mengenai praktik kering dalam komputer ya, Pak. Dalam praktik keringnya itu, apakah banyak kendala dalam melaksanakannya? Dan apa saja sih, Pak, kendala atau yang harus diperhatikan dalam praktik kering di depan komputer? Terkadang ya, Pak, kalau menggunakan teknologi sekarang itu terdapat kekeliruan gitu. Bagaimana untuk meminimalisasinya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik.
Mungkin kalau di D3 Apotek ya, nggak tahu, saya sih beberapa waktu yang lalu sempat membimbing sebetulnya di D3 Apotek di Kemenkes. Kalau di D3 Bandung, di Bandung itu biasanya ada mahasiswa yang tertarik seperti Deistria ini, kemudian oleh prodinya diarahkan untuk mengambil karya tulis yang terkait dengan si Destri ngambil karya tulis itu urusannya dengan prodi. Nah memang di dalam penggunaan device biasanya pertama harus ada pengenalan, jadi tahu dulu ya. Yang kedua, sebetulnya nanti ketika Anda berproses itu, pembimbing pasti akan, bukan lebih tahu lah, akan mengarahkan seperti apa supaya Anda tidak mengalami kesulitan. Tetapi dari semua itu yang harus ditekankan oleh peneliti dalam bidang kimia komputasi atau kimia medisinal hanya satu, tidak perlu takut, karena nggak mungkin Anda salah menggambar paracetamol tiba-tiba jadi antibiotik, tiba-tiba komputernya meledak, nggak akan terjadi. Itu yang pertama ya. Jadi nggak usah takut, gambar aja, gambar salah juga paling Anda install ulang misalnya ya, atau Anda delete filenya gitu ya, kita ujikan lagi. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke mahasiswa yang sedang mengambil karya tulis ilmiah ataupun skripsi. Jadi menggambar itu bisa sebebasnya. Tiba-tiba Anda menggambar misalnya C itu tangannya 5 misalnya ini. Anda mengawal paracetamol, para aminofenol, tapi karena Anda sedang melamun tiba-tiba C-nya tangannya 5 misalnya. Itu nanti akan memberikan warning bahwa Anda salah menggambar di C5. Di C tertentu tangannya 5. Hanya ada warning aja seperti di kita mengetik tipe di dalam board kemudian ada garis merah. Seperti itu persis. Nah, kemudian nanti ketika yang berurusan dengan parameter-parameter fisikokimianya, nanti ada aturan-aturannya. Misalnya, contoh, kalau Anda membuka di dalam software Yasara, ketika Anda membaca filenya asalnya bentuknya file seperti file Word begitu ya, atau TXT, teks biasa. Tapi nanti oleh Yasara dikonvert menjadi gambar 3 dimensi. Ketika Anda mau mendockingkan, maka Anda tidak boleh memutar ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah itu ada pakemnya. Nah tentu ini didapatkan dari mana? Dari pengalaman dan membaca artikel atau jurnal atau panduan atau manual dari software tersebut. Biasanya sebelum melakukan penelitian, mahasiswa mau apa dulu nih misalnya. Contoh, ini hanya contoh saja. Beberapa, karena kemarin musim COVID, senyawa-senyawa antivirus yang ada, kita akan cobakan terhadap COVID. Betul nggak? Atau bisa bermanfaat nggak? Tadi saya sampaikan di publikasinya, itu kita mencoba senyawa antivirus yang ada, bukan dari tumbuhan, senyawa antivirus yang ada, yang bisa mematikan COVID-19. Ternyata dari berbagai studi literatur, ternyata memang Paripiravir dan Remdesivir itu energinya lebih rendah ketika didockingkan terhadap reseptor COVID-19. Karena ada ACE-nya juga kan, angiotensin converting enzyme-nya juga. Kemudian dari situ kita bisa mempelajari, oh berarti kelakuan si COVID-19 itu seperti ini, mekanismenya seperti ini. Nah, kemudian kita coba masukkan senyawa antivirus yang ada, baik antivirus untuk HIV, antivirus untuk yang lain-lain, termasuk untuk antivirus yang anti influenza misalnya, boleh kita cobakan. Namanya juga mencoba. Jadi di dalam format laptop seperti begini, kita bisa memasukkan senyawa apapun. Nah, kemudian berkembang menjadi bagaimana kalau diujikan terhadap tanaman yang dianggap mempunyai potensi antivirus karena adanya kadar antioksidan yang tinggi misalnya. Nah, kita cobakan. Jadi reseptor-reseptor yang ada di COVID-19 kita download dari PDB. Kemudian senyawa-senyawa yang kita miliki boleh dari khas Indonesia. Kemarin saya mencoba dari senyawa yang dari India kebetulan. Jadi itu senyawanya pustakanya, literaturnya sudah ada. Misalnya zat-zat yang terkandung di dalam jahe. Jahe itu kan sudah ada tuh komponennya apa saja, ada 30 atau 40 senyawa. Masing-masing senyawa itu digambar. Kemudian dimasukkan ke dalam reseptor
Aku mau pengen nanya gini nih deh. Nah, bagaimana Aku nggak tahu di turunan itu apa. reseptornya Pokoknya ketika yang kita pasti masukkan antihistamin senyawa di yang dari golongan tumbuhan. antagonis H1 Nanti dibandingkan dengan senyawa ada yang sudah yang terbukti. strukturnya yang ada kalau Anda yang kemarin ada kena unsur H COVID, di para. kalau Anda menggunakan paripipapir, Terus bayangkan kata Bapak teh, minumnya harus apabila 8 tablet penambahan sekaligus. unsur halogen seperti CLBR, Karena saya OCH3 kebetulan di para kemarin itu kena akan COVID gitu ya. Makan meningkatkan tablet aktivitas. 200 mg, Nah, 8 tablet karena harus kenapa 1600 mg. pengujiannya terhadap Anda bisa apa bayangkan, tablet dibuatnya bisa 200 mg, kita makan mengetahui 8. Tubuh kita adanya belum terbiasa. peningkatan aktivitas. Saya rasa Dan terus tidak bisa kan misalnya si obat kan kayak gini nih, si obat aslinya kan si batuk unsur yang tidak berhenti kan gitu. strukturnya Jadi kan waktu itu H saya, ya, ini contoh kasus H di yang saya para. alami saja. Tapi kata Bapak Akhirnya karena di ada hari penambahan kedua, saya minta CLBR dapat injeksi meningkatkan. dengan Nah, remdesivir. si unsur Dan itu teh alhamdulillah kesananya apakah efek samping berasal dari tadi, sintesis misalnya dibuat imunisasi oleh segala macam, itu manusia? kemudian Makanan menjadi bisa jadi lebih ringan karena disuntikan banyak sekali. meningkatkan aktivitas. Hal Jadi ini tentu si menjadi PR CLBR bagi ininya kita teh semua. unsurnya itu Bagaimana berasal dari mendapatkan alami obat diri yang aktivitasnya ini. meningkat, Ngerti gak sih efek maksudnya? sampingnya menurun, Tapi dan aku susah selektivitasnya ngejelaskannya. meningkat seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bapak ini Jadi di lancar, dalam bukan studi komputer yang ke, diadakan halogen kan? apa namanya? Ya, Syaratnya cuma satu, nggak usah Ada satu obat. merasa takut salah. Jadi semuanya Jadi ada mahasiswa yang sudah penelitian itu, Pak, saya sudah melakukan gini salah. Terus gimana? Terus bla 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 panjang dia cerita ya, sampai kadang-kadang suka agak nangis gitu ya. Pak, saya udah seminggu ini ngerjain gini. Terus gimana? Ya kayaknya salah. Tahu solusi terbaiknya apa? Ya udah delete aja, install ulang softwarenya. Sudah selesai, mulai lagi. Jadi yang sudah nangis tadi itu ya sudah, nggak berbeda dengan kita melakukan penelitian di dalam lab basah. Kita harus beli zatnya, beri larutannya, harus masuknya, harus ada beker gelas, bla 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 bla. Kalau gagal, ya sudah keluar uang untuk itu, gitu, nggak bisa di reset kembali. Tapi kalau kita softwarenya tinggal kita uninstall, kita install ulang, kemudian kita lakukan lagi dari awal. Mungkin itu Destria. Yang penting jangan takut salah kalau melakukan penelitian di bidang komputasi. Nuhun berani. Enggak, mungkin satu pertanyaan lagi masih cukup ya Pak ya? Waktunya? Cukup enggak? Satu pertanyaan lagi, 10 menit terakhir. Keinginan kamu aja. Pak, Ibu Ya. Apa-apa kan ini Mang. Tadi di materi HKSA antibiotik disebutkan bahwa pembuatan antibiotik golongan beta-laktam itu berbeda ya Pak dengan antibiotik golongan yang lain. Nah, apa yang menyebabkan pembuatannya itu berbeda gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, langsung saja ya. Berarti Yasin menyampaikan sekali apa yang disampaikan. Terima kasih Yes. Jadi pembuatan beta-laktam atau di industri farmasi, pembuatan sediaan beta-laktam itu sangat harus dipisahkan dari golongan obat yang sejenisnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa beta-laktam ini mempunyai kalau dilihat dari sifat fisikokimianya, memang dia itu kalau bercampur atau apalagi tercemar dengan produk yang lain, ini agak sulit memisahkannya. Makanya kemudian sediaan beta-laktam, ya, penisilin, moxilin, itu di industri itu dipisahkan jauh dari sediaan lain. Pada pembahasan di salah satu turunan antagonis H1 di antihistamin, bisa treatmentnya dilakukan dengan treatment kan ada struktur gitu ya, sehingga yang ada lain struktur kimia yang dimana pada bagian
para mungkin suatu saat itu bisa kunjungan melekat industri ke sana. unsur Di lebih hidrogen. gajah itu ada pemeriksaan Unsur H. secara terpisah. Nah, Beta apabila laktam itu dilakukan di sana karena unsur H tujuannya itu tadi. digantikan dengan Jadi untuk syarat beta laktam unsur di halogen, dalam misalnya CPOB ClBr, OCH3. 18 ya, Nah, itu sudah berbeda dengan standarnya dengan di CPOB sebelumnya. Jadi bahwa itu harus ditangani secara terpisah. Halogen itu Karena unsur kayak memang I, Cl, Br. itu harus Halogen itu golongan ditreatment 8 kan? secara berbeda atau terpisah atau lebih baik. Sehingga apabila ada Nggak tahu aku nulisnya gini ada ngelihat di PPT. mungkin kalau pernah Anda lihat kasus Ya berarti ngomongnya halogen aja nggak usah kasusnya, disebutin. tapi